Fase farmakodinamik merupakan suatu fase di mana obat sudah berada dalam darah dan siap untuk dihantarkan ke sel targetnya. Nah, aksi tersebut ataupun proses tersebut nanti akan berefek ataupun memiliki efek, baik itu efek terapi dan efek toksik. Nah, bagaimana obat supaya dapat berefek ataupun memiliki efek? Itulah yang merupakan fase farmakodinamik. Obat agar berefek, dia itu harus berikatan dengan reseptornya. Nah, itu dianalogkan seperti kunci dan gembok, di mana kuncinya itu obat dan gemboknya itu adalah reseptornya. Di mana agar gemboknya itu bisa terbuka, maka dia itu harus mempunyai kunci, dan itu pun haruslah kunci yang tepat, yaitu obat yang tepat. Jadi obat yang tepat sajalah yang bisa memberikan efek ataupun yang dapat menyembuhkan penyakit. Nah, itulah fase farmakodinamik. Nah, di sini saya mengambil contoh farmakodinamik obat natrium diklofenak, di mana natrium diklofenak ini merupakan obat antiinflamasi non-steroid yang dia itu memiliki efek antiinflamasi, antipiretik, dan juga analgesik, di mana natrium diklofenak ini biasanya digunakan untuk meredakan nyeri, peradangan, pembengkakan, dan lainnya. Bagaimana sih farmakodinamik dari natrium diklofenak ini? Untuk mengetahuinya, terlebih dahulu kita harus tahu bagaimana terjadinya ataupun proses dari inflamasi itu terjadi, sehingga dengan itu nanti kita tahu di mana sel target ataupun target kerja dari natrium diklofenaknya. Nah, inflamasi itu sendiri terjadi dikarenakan enzim fosfolipase mengubah fosfolipid menjadi asam arakidonat. Nah, asam arakidonat inilah yang akan menjadi cikal bakal dari terbentuknya prostaglandin. Nah, bagaimana asam arakidonat ini diubah menjadi prostaglandin? Itu dilakukan ataupun dikerjakan ataupun disintesis oleh enzim COX ataupun enzim siklooksidase. Di mana enzim COX ini terdiri dari dua, ada COX-1 dan COX-2, di mana enzim COX-1 merupakan enzim yang akan mengubah asam arakidonat menjadi prostaglandin yang dibutuhkan oleh tubuh, sedangkan enzim COX-2 akan mengubah ataupun menghasilkan prostaglandin yang mengakibatkan inflamasi ataupun nyeri tadi. Nah, prostaglandin itulah yang memicu ataupun menyebabkan inflamasi atau nyeri tadi. Nah, disitulah target kerja dari ataupun target sel dari natrium diklofenak ataupun obat antiinflamasi, di mana obat antiinflamasi itu akan menghambat dari enzim COX-nya itu. Nah, di mana perlu kita ketahui bahwa obat antiinflamasi itu umumnya tidak bisa bekerja spesifik. Dia itu tidak bisa hanya menghambat enzim COX-1 saja. Dia akan menghambat enzim COX-1 yang diperlukan yang akan menghasilkan prostaglandin untuk tubuh, dan juga enzim COX-2 yang menghasilkan prostaglandin untuk inflamasi. Nah, itulah yang bisa mengakibatkan obat antiinflamasi ini memiliki efek samping. Namun umumnya itu terjadi ketika obat antiinflamasi ini dikonsumsi secara terus-menerus dengan dosis yang tinggi saja. Nah, bagaimana farmakodinamik dari natrium diklofenak? Yaitu natrium diklofenak akan bekerja dengan mengikatkan diri dan mengkelat pada kedua isoform dari enzim COX-1 dan enzim COX-2. Hal ini akan menghalangi konversi ataupun perubahan asam arakidonat
menjadi prostaglandin, di mana inhibisi natrium diklofenak terhadap COX-1 ataupun penghambatan terhadap COX-1 akan berefek pada lambung ataupun gastrointestinal, sedangkan pada COX-2 dia itu memiliki efek antiinflamasinya ataupun dapat meredakan nyerinya, di mana perlu kita ketahui bahwa natrium diklofenak itu lebih aktif untuk menginhibisi dari COX-2.